Selamat pagi anak-anak, sampai bertemu kembali pada bab yang kedua. Kita akan membahas tentang perkembangbiakan untuk hewan dan tumbuhan. Setelah di bab yang pertama kita memahami bagaimana perkembangbiakan pada manusia, hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Hal-hal apa saja yang akan kita bahas? Kita akan lihat bagaimana cara hewan berkembang biak, menggunakan cara apa saja. Pada tumbuhan juga demikian, kita akan membahas tentang bagaimana perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif pada tumbuhan, mempergunakan cara apa saja. Kita akan mempelajari pada bab ini. Nah, perhatikan pada video penjelasannya dulu, baru kemudian kalian mengerjakan tugas pada Google Classroom-nya. Ada sebagian yang kalian tidak membuka tentang video ini dan kemudian langsung mengerjakan pada Google Classroom, sehingga hasilnya pun tidak begitu memuaskan. Ikuti prosesnya, tetap semangat, tetap sehat, jaga kondisi kalian, dan Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Mari kita akan melanjutkan pelajaran kita pada sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Untuk bahan yang pertama ini kita akan mempelajari terlebih dahulu sistem reproduksi pada tumbuhan. Disiapkan untuk buku-bukunya, untuk buku cetaknya, dan juga buku pena supaya kita bisa mempelajarinya dengan lebih baik dan lebih lengkap. Anak-anak, beberapa tujuan pada sistem pembelajaran pagi ini adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Tiga, siswa dapat menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan alat reproduksi pada tumbuhan. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan metagenesis pada tumbuhan lumut. Yang keenam, siswa dapat menjelaskan metagenesis pada tumbuhan paku. Yang ketujuh, siswa dapat menjelaskan beberapa teknologi perkembangbiakan tumbuhan. Sistem reproduksi pada tumbuhan. Perlu kalian ketahui bahwa setiap jenis makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak atau bereproduksi. Kemampuan untuk bereproduksi ini bertujuan menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya. Sistem reproduksi makhluk hidup berbeda-beda. Demikian pula cara reproduksi makhluk hidup pun berbeda-beda pula. Seperti kita ingat pada bab yang pertama, reproduksi pada manusia, tujuan utamanya adalah untuk melestarikan jenis suatu makhluk hidup tertentu. Sistem reproduksi pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang dapat melakukan reproduksi secara vegetatif atau aksesual, generatif atau seksual, atau bahkan keduanya. Reproduksi vegetatif yaitu cara reproduksi atau berkembangbiak tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Yang kedua, reproduksi generatif. Cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan ada beberapa jenis yang perlu kita ketahui. Rizoma yaitu perkembangbiakan dari batang yang berada
lapis karena umbi ini bentuknya berlapis-lapis. Contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis misalnya bawang merah, bawang putih, dan bakung. Yang ketiga, umbi batang, misalnya kentang dan ubi jalar. Umbi batang adalah batang yang berada di dalam tanah, terpendam di dalam tanah, dan berfungsi juga sebagai cadangan makanan. Yang berikutnya, berkembang biak dengan tunas, misalnya pada pisang dan tebu. Selain itu juga pada bambu. Perkembangbiakan dengan tunas memiliki suatu ciri tanaman itu akan tumbuh dengan bergerombol atau membentuk rumpun. Tunas adventif atau tunas yang tidak tumbuh di tempat yang semestinya, misalnya pada tunas adventif daun itu cocor bebek, tunas adventif akar, cemara, sukun, dan kesemek. Kenapa disebut tunas adventif atau tunas liar? Karena tunas ini biasanya tumbuh di batang, tetapi pada tunas adventif ini dia tumbuh pada daun dan pada akar. Stolon atau geragi. Nah, stolon atau geragi ini adalah batang yang memanjang, kemudian ketika menempel pada tanah, batang itu akan membentuk akar, dan kemudian pada bagian atasnya akan muncul tunas-tunas yang baru. Jika stolon itu diputus, maka tanaman yang baru sudah terbentuk, dia sudah memiliki akar dan bisa tumbuh menjadi tanaman yang hidup mandiri. Pembentukan spora, ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, yaitu lumut dan tumbuhan paku. Itulah tanaman-tanaman yang berkembang biak dengan cara vegetatif tanpa didahului dengan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, inilah contoh gambar-gambar pada perkembangbiakan secara vegetatif. Rizoma, umbi lapis, umbi batang, kemudian yang di sini ada tunas adventif daun pada cocor bebek, dan kemudian ini stolon, batang yang memanjang ini kemudian tumbuh akar dan akan menjadi tanaman yang baru. Kemudian di sini pembentukan spora pada lumut. Reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji. Reproduksi generatif atau seksual pada tumbuhan tingkat tinggi, contohnya terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermi. Tumbuhan biji tertutup memiliki bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif, di mana bunga itu yang merupakan bagian dari alat reproduksi. Alat kelamin jantan terdiri atas sejumlah benang sari atau stamen. Alat kelamin betina berupa putik tersusun atas bakal buah atau ovarium, tangkai putik, stilus, dan kepala putik atau stigma. Beberapa bagian bunga yang lain, misalnya mahkota, memiliki fungsi untuk menarik serangga. Karena itu seringkali kita melihat bahwa mahkota bunga itu bentuknya indah dan warnanya menarik. Tujuannya adalah untuk menarik serangga. Kemudian kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi bunga pada waktu bunga itu masih kuncup. Kemudian bagian bunga yang lain di sini, kepala putik sebagai alat kelamin betina, dan ini kepala sari, bagian dari benang sari, merupakan alat kelamin jantan. Pembentukan
jantan dan betina pada bunga. Di dalam ruang sari di sini terdapat sel induk mikrospora yang diploid. Sel induk mikrospora membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 sel mikrospora yang haploid di sini. Kemudian 4 ini akan membentuk pada inti generatif dan inti vegetatif pada sel mikrospora. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat pada buku cetak kalian. Coba kalian cari di sana bagian-bagian sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada bunga dan fungsinya masing-masing. Nah, bakal buah merupakan tempat terdapatnya bakal biji. Bakal buah terletak di dasar bunga atau reseptakel dan bentuknya menggelembung. Nah, kita tahu bagian bunga biasanya pada bagian bawahnya menggelembung. Disitulah terdapat bakal buah. Di dalam biji bakal biji terdapat sel telur yang merupakan gamet betina. Di dalam bakal biji terdapat sel induk atau megaspora betina yang diploid. Sel induk megaspora bermeiosis menghasilkan 4 sel yang haploid. Di sini kemudian menjadi sel antipoda haploid, inti polar diploid, sel telur haploid yang kemudian disinilah kemudian nanti akan terjadi pembuahan. Nah, di sini terjadi pembentukan sel kelamin betina pada tumbuhan. Penyerbukan pada tumbuhan berbiji. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah bertemunya sel kelamin jantan dan menempel pada putik, lebih tepatnya benang sari yang menempel pada putik. Berdasarkan asalnya penyerbukan dibagi menjadi 4: penyerbukan sendiri autogami, penyerbukan tetangga keitonogami, penyerbukan silang atau alogami, dan penyerbukan bastar. Apa maksud dari keempat penyerbukan ini? Penyerbukan sendiri, putik dan benang sari berasal dari satu bunga yang sama. Penyerbukan tetangga, putik dan benang sari berasal dari bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon. Penyerbukan silang, putik dan benang sari berasal dari bunga yang berbeda dari pohon yang berbeda, tetapi jenis dari bunga itu masih sama. Jadi jenisnya masih sama, misalnya bunga mawar merah kemudian menyerbuki juga bunga mawar yang berwarna merah. Sedangkan penyerbukan bastar ini terjadi penyerbukan dari bunga yang berbeda kemudian jenisnya berbeda. Misalnya mangga mana lagi menyerbuki mangga gadung misalnya, tapi kedua-duanya masih dalam jenis yang sama. Durian montong kemudian menyerbuki durian petruk misalnya, sama-sama durian tetapi jenisnya berbeda. Itu penyerbukan bastar. Pembuahan pada tumbuhan berbiji. Pembuahan merupakan proses peleburan antara inti sel kelamin jantan dan betina. Pada tumbuhan berbiji tertutup terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut pembuahan ganda. Pembuahan itu
ketika sel sperma membuahi bakal biji, maka akan menjadi biji yang dipersiapkan untuk menjadi tanaman yang baru. Sedangkan ketika membuahi bakal buah, akan menjadi cadangan makanan bagi biji itu sendiri. Itu yang disebut dengan pembuahan ganda. Dalam satu pembuahan terjadi 2 kali pembuahan atau 2 bagian yang dibuahi, yaitu bakal biji dan bakal buah. Perkembangan biji. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah. Nah, biji itu kemudian yang pada akhirnya nanti menjadi tanaman yang baru, menjadi individu yang baru. Sedangkan bakal buah menjadi buah yang merupakan cadangan makanan pada biji tersebut sampai bisa tumbuh. Nah, pada struktur biji, embrio dikelilingi oleh kotyledon dan endosperma yang merupakan persediaan makanan. Nah, sayangnya seringkali persediaan makanan pada biji tersebut justru dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Embrio dan persediaan makanannya terbungkus oleh selaput biji atau sering kita sebut sebagai kulit. Yang berikutnya, perkecambahan biji. Perkecambahan biji bergantung pada proses imbibisi. Apakah imbibisi itu? Imbibisi merupakan penyerapan air oleh biji sehingga biji mengembang, memecahkan kulit biji, dan memicu perubahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji tersebut tumbuh. Nah, perhatikan bahwa jika biji tidak mengalami proses imbibisi, itu sama artinya dengan biji kacang, biji kedelai, biji kacang hijau, biji jagung yang diletakkan di dalam toples atau terbungkus di dalam plastik. Walaupun dalam waktu yang cukup lama, biji-biji tersebut tidak akan tumbuh dan tetap seperti keadaan yang sebelumnya jika tidak mengalami imbibisi. Tetapi berbeda jika biji-biji tersebut kemudian direndam di dalam air, terjadi proses imbibisi, maka tumbuhan tersebut akan segera tumbuh menjadi tanaman yang baru, akan berkecambah dan akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Nah, di situ ada 2 jenis tanaman yang berbeda. Di sini begitu tumbuh langsung muncul 2 daun. Ini merupakan ciri dari tanaman dikotil. Sedangkan pada tanaman yang ini begitu tumbuh hanya muncul 1 daun. Ini merupakan ciri tanaman monokotil. Tanaman dikotil misalnya pada kedelai, kacang hijau, kacang tanah, mangga, durian. Sedangkan pada tanaman monokotil misalnya pada jagung, padi, kelapa, alang-alang, gandum, dan sejenis tanaman-tanaman yang seperti itu. Berikutnya, metagenesis. Yang disebut metagenesis adalah siklus hidup tumbuhan memperlihatkan suatu pergiliran keturunan. Pergiliran keturunan inilah yang kemudian disebut sebagai metagenesis. Pergiliran keturunan meliputi fase gametofit dan sporofit. Fase gametofit atau fase generatif merupakan tahap menghasilkan gamet haploid. Fase sporofit atau fase vegetatif merupakan tahap menghasilkan spora. Gametofit menghasilkan gamet haploid yang akan menyatu membentuk sigut. Sigut ini kemudian akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Metagenesis tumbuhan lumut atau bryophyta. Yang ini yang disebut sebagai tanaman lumut. Ini adalah fase gametofitnya. Jika sudah dewasa, maka akan menghasilkan sel spora. Sel spora ini kemudian akan tumbuh, keluar akar-akarnya menjadi protonema.
kemudian tumbuh menjadi gametofit muda, gametofit dewasa, kemudian akan keluar akar-akar, ini yang disebut dengan rhizoid, semacam akar tapi bukan akar yang sesungguhnya, dan kemudian setelah dewasa dia menghasilkan spora, masuk ke dalam metagenesis sporofit. Inilah yang kemudian menimbulkan pergiliran keturunan yang disebut metagenesis pada tumbuhan lumut. Bukan hanya lumut yang mengalami metagenesis, tumbuhan paku pun sama memiliki metagenesis. Ada fase sporofitnya, di sini menghasilkan spora, ada fase gametofitnya. Nah, sporofit kemudian menghasilkan spora, tumbuh menjadi gametofit muda. Gametofit muda menghasilkan sel kelamin betina yang disebut archegonium, sedangkan sel kelamin jantan disebut dengan antheridium. Kemudian persatuan antara antheridium dan archegonium akan menghasilkan zigot dan tumbuh kemudian menjadi gametofit, menjadi dewasa, menghasilkan sporofit, masuk fase spora. Ini yang disebut dengan metagenesis. Nah, ini metagenesis yang terjadi pada tumbuhan paku. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dua faktor yang penting di dalam pertumbuhan tanaman yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Dua faktor internal yaitu gen dan hormon. Gen sifat pembawa keturunan pada tanaman, hormon zat yang berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, gen ini mempengaruhi kecepatan pada pertumbuhan tanaman tergantung pada jenis gen yang dibawa oleh tanaman itu sendiri. Jika tanaman tersebut adalah tanaman kelapa, maka dia akan memiliki pertumbuhan yang cukup cepat. Bambu juga memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Tapi kalau misalnya gen rumput, maka pertumbuhannya juga tidak terlalu cepat dan tidak terlalu tinggi. Itu yang disebut dengan gen, sifat pembawa keturunan. Hormon mempengaruhi cara tumbuhan bergerak, mempengaruhi percepatan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor eksternal, air dan mineral, kemudian suhu, kelembaban, dan cahaya. Keempat-empatnya harus tersedia cukup, tidak kurang, dan tidak terlalu berlebihan. Air dan mineral tidak akan berfungsi dengan baik jika suhu, kelembaban, dan cahaya tidak memadai. Demikian pula, jika suhunya cukup baik, tapi air dan mineral, kelembaban, dan cahaya tidak cukup baik, maka pertumbuhannya juga akan terganggu. Sehingga keempat-empatnya harus tersedia cukup sehingga tumbuhan bisa bertumbuh dengan baik. Teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, anak-anak, kalau kita perhatikan di sekitar kita pada saat-saat ini, pabrik-pabrik begitu banyak bertambah, juga rumah-rumah penduduk begitu cepat pertambahannya. Daerah-daerah yang semula merupakan hutan dan sawah, kemudian telah berubah fungsi menjadi tempat hunian, berubah menjadi tempat-tempat pabrik atau tempat industri, di mana kemudian jumlah sawah, jumlah perkebunan akan berkurang dengan sangat banyak. Sedangkan kita tetap membutuhkan tanaman sebagai bahan pangan kita. Kalau tidak menemukan cara-cara yang baru, maka manusia akan kelaparan. Manusia akan kekurangan makanan. Nah, beberapa strategi, beberapa cara yang dilakukan para petani untuk menghasilkan tumbuhan, menghasilkan tanaman pangan adalah dengan cara hidroponik. Sistem hidroponik ini adalah menanam tanaman tanpa menggunakan tanah, tetapi menggunakan media air. Nah,
Karena media air, maka bisa ditempatkan di mana saja, di tempat yang kecil maupun bisa disusun, bisa diatur sedemikian rupa sehingga hidroponik ini bisa dikembangkan di mana saja. Hasilnya sudah cukup memuaskan sehingga mencukupi kebutuhan akan bahan makanan. Yang kedua, vertikultur, dari kata vertikal, kultur penanaman model vertikal, yaitu menanam dengan model bertumpuk-tumpuk atau bertingkat seperti pada gambar di samping ini. Nah, tentu dengan model penanaman yang seperti ini membutuhkan lahan yang tidak terlalu banyak, tapi bisa menghasilkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Diperlukan ide-ide kreatif di dalam memenuhi kebutuhan manusia sehingga tidak kekurangan makanan. Nah, yang ketiga, kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan perkembangbiakan dengan cara mengambil tunas dari tumbuhan, kemudian tunas itu dilakukan pembelahan sel dan setiap sel akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Keuntungan dari kultur jaringan adalah sifat pasti sama dengan induknya, besar tanaman seragam, dan yang ketiga adalah dapat menghasilkan anak atau tumbuhan baru dalam jumlah yang sangat banyak. Itu keuntungan dari kultur jaringan yang sekarang banyak dipergunakan pada tanaman-tanaman produktif. Misalnya pisang, kelapa sawit, anggrek yang mahal itu seringkali dikembangbiakkan dengan cara kultur jaringan. Nah, demikian apa yang kita pelajari. Telah selesai. Tugas untuk kalian, kerjakan latihan 2 Bu Pena halaman 34 dan 30 sampai 39. Rom 1 dan 2. Rom 1 ditulis abesian saja. Rom 2 dijawab. Kemudian ditulis pada kertas ulangan, atau kalau tidak punya kertas ulangan bisa ditulis di folio. Jangan lupa tulis nama lengkap kelas, karena Pak Lukas mengajar di 3 kelas yang berbeda. Kalau tidak ditulis kelasnya, sulit untuk mengeceknya. Kemudian nomor absen juga ditulis dengan lengkap. Dikumpulkan paling lambat hari Selasa 4 Agustus 2020. Cukup panjang waktu yang ada untuk mengerjakan latihan soal itu. Jangan sampai tidak mengumpulkan dan jangan mengerjakan asal-asalan. Terbiasa mengerjakan sesuatu dengan baik dan benar, sehingga kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau sudah niat mengerjakan, maka hasilnya harus bagus. Nah, kenapa saya beri batas hari Selasa? Karena hari Rabunya kalian harus mengerjakan tugas yang lain yang harus menjadi tanggungan kalian. Selamat belajar, semoga sukses dan tetap berusaha, jangan putus asa. Walaupun kita tidak bertemu, pembelajaran tidak boleh berhenti. Menggunakan cara apapun, kalian harus tetap berkembang secara maksimal. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih atas perhatian kalian hari ini di dalam pembelajaran sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian, dan jika ada hal-hal yang masih belum jelas dan ingin ditanyakan, silahkan bisa menghubungi saya, bisa lewat WA maupun di forum Google Classroom. Selamat bertemu lagi pada bab yang ketiga, yaitu tentang penurunan sifat-sifat pada keturunan yang baru, di mana sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk hidup itu akan diturunkan atau diwariskan pada keturunannya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap bersemangat. Dan untuk mengerjakan tugas-tugas itu, jangan lupa kalian bisa mencari di buku modul, di buku cetak maupun buku latihan,
atau bisa mencari pada Google. Jangan asal menjawab, karena latihan-latihan itu nilainya akan dipergunakan untuk mengisi nilai-nilai kalian. Selamat bertemu lagi. Jaga tetap sehat dan bebas dari COVID-19. Sampai bertemu lagi. Ya. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.